Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal kiram, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi setiap tukang sihir, siapapun dia dan bagaimanapun sihirnya, bahwa dia tidak akan beruntung dan tidak akan menang selama-lamanya. Ini ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana dalam surat Toha ayat 69 di bagian akhir, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Allah telah menetapkan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan menang, tidak akan beruntung tukang sihir itu, dari manapun dia datang, bagaimanapun bentuk sihirnya, bagaimanapun tata cara yang dia pergunakan, jenis sihirnya, maka la yuflihus sahir, tetap dia tidak akan menang, tidak akan beruntung. Karena itu, siapa yang terlibat dengan sihir ini, dengan mempelajarinya, meminta bantuannya, maka dia adalah orang yang celaka kalau begitu, karena tidak ada keberuntungan untuknya, sebagaimana yang telah Allah tetapkan di sini. Dengan demikian, tidak layak bagi seorang mukmin untuk mendatangi tukang sihir atau meminta bantuan tukang sihir tersebut, karena tidak ada yang dihasilkan dari sihir itu kecuali seluruhnya adalah kerugian, mudarat, bahaya dunia dan akhirat. Walaupun seseorang boleh jadi dia beralasan dia mendatangi tukang sihir untuk mengobati sihir, maka bagaimana hukumnya seperti ini? Dia terkena sihir, lalu meminta bantuan tukang sihir yang lain untuk mengobati sihir yang ada padanya. Apakah itu dibolehkan? Maka jawabannya, ini tidak dibolehkan. Dan ini termasuk perkara yang terlarang. Karena meminta bantuan dari tukang sihir yang lain, walaupun untuk mengobati sihir dengan cara sihir pula, maka sama halnya dengan membenarkan ilmu sihir itu. Dan tidak layak ini dilakukan oleh seorang mukmin. Namun sebagaimana penyakit-penyakit yang lain, tidaklah Allah menurunkan penyakit, tidak Allah memberikan obatnya. Maka sesungguhnya di dalam Islam telah ada obat dari sihir ini, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ini orang yang terkena sihir, hendaklah dia membentengi dirinya, memperkuat akidahnya. Hendaklah dia berusaha menegakkan sunnah di dalam kehidupannya, memperkuat ibadahnya, memperkuat tawakalnya, dan mengamalkan zikir-zikir perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lebih bermanfaat daripada dia mendatangi tukang sihir. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan, siapa membaca surat Al-Baqarah, maka yang membaca surat Al-Baqarah di rumah, maka syaitan tidak akan mampu masuk ke rumah itu. Dan seluruh pengaruh sihir yang ada di rumah itu akan dihancurkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan membaca surat
Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir, taruhlah kita baca 2 jam, taruhlah 3 jam, taruhlah seperti itu. Maka itu lebih bermanfaat daripada kita 5 jam bolak-balik ke rumah tukang sihir. Besok datang lagi, duit habis. Rumah tukang sihirnya jauh pula, ke situ aja ada agak 2 jam, begitu. Bolak lagi, balik lagi 2 jam lagi, udah 4 jam. Mendingan kita berusaha tanpa modal. Modalnya hanya apa? Niat yang benar, yang kuat, lalu berwudu dan baca Quran. Surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Nah, kalau ini dilakukan, ini lebih bermanfaat, bahkan kita pun mendapatkan pahala dari Allah atas Al-Quran yang kita baca. Dan keimanan kita pun selamat daripada kita mendatangi rumah dukun. Keimanan kita bisa hilang, terjual, dan duit juga habis, dan sembuh belum tentu. Sembuh belum tentu. Bahkan boleh jadi orang yang pergi ke rumah dukun, pulang dari sana tambah menjadi penyakitnya. Kenapa? Karena jin yang ada di tempat dukun itu ikut sama orang itu, tambah lagi jinnya, tambah lagi penyakitnya. Nah, ini mudarat bagi orang yang memang hobi mendatangi dukun. Sebenarnya itu menunjukkan dianya orang yang tidak cenderung hatinya kepada agama. Kalaulah dia cenderung hatinya kepada agama, maka dia akan menemukan bahwa di dalam Islam telah cukup untuk pengobatan dari penyakit sihir ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk jenis sihir takhyili, yaitu permainan-permainan sulap yang diadakan oleh sebagian orang. Apa hukum menontonnya? Kalau dia adalah termasuk jenis sihir takhyili, bukan hakiki ya, di mana seolah dia mampu mengubah kertas menjadi bunga dengan kecepatan tangan, dengan tipuan, maka tetap ini terlarang untuk dilakukan dan terlarang untuk ditonton. Akan tetapi itulah penyakit masyarakat negeri kita. Tukang sihir menjadi apa? Orang yang digemari untuk ditonton pertunjukannya. Bahkan dibikin acaranya, televisinya. Lalu para tukang sihir berkumpul, unjuk kemampuan menampakkan kekuatan sihir masing-masing. Ramai penggemarnya, ramai penontonnya. Lalu diidolakan tukang sihir. Ini sesuatu yang sangat miris sekali kalau yang terjadi di negeri kita ini. Padahal kalau dia adalah tukang sihir, maka tidak layak dia diberi tempat, diberi kesempatan untuk menyebarkan dan untuk mempertontonkan ilmu sihirnya. Dan tidak layak bagi seorang mukmin untuk ikut menontonnya. Karena nanti akan kagum kepadanya, lalu kagum kepadanya akan mengantarkan kepada redo terhadap perbuatan sihir itu. Dan sebagaimana tadi disebutkan, man radiya bihi kafar. Siapa yang redo dengan sihir itu, dia juga jatuh ke dalam kekufuran. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mengingkari sihir ini, sebagaimana ini juga wajib bagi wulatul umur, bagi waliul amri. Jadi waliul amri kaum muslimin, maka mereka adalah orang yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya tidak terkena pengaruh dari tukang sihir ini. Jangan malah pemimpin satu negeri memberi tempat bagi tukang sihir untuk mempertontonkan ilmu sihirnya. Dan ini di masyarakat itulah yang sangat disayangkan. Misalnya datang sekelompok orang dari Banten, minta izin mempergunakan tanah lapang untuk bikin sebuah pertunjukan.
Lalu ramailah malamnya masyarakat nonton, hiburan katanya. Padahal yang dia pertontonkan apa? Sihir. Tapi diizinkan oleh pemerintah setempat. Nah, maka ini besar tanggung jawabnya bagi pemerintah setempat tersebut. Padahal seharusnya dialah yang menjaga akidah masyarakat. Dialah yang seharusnya menjaga, bukan malah memberi kesempatan bagi tukang sihir ini untuk merusak akidah masyarakat. Dan termasuk walil amri bertanggung jawab terhadap tersebarnya kitab-kitab sihir di negeri mereka. Jadi walil amri mesti menyita buku-buku ini. Kalau dia dapati ada di toko, maka mesti dia sita. Karena ketahuilah kitab ilmu sihir lebih berbahaya daripada narkoba. Kalau narkoba disita ada, disita. Tapi tidak ada dalam Islam dikatakan pengisap narkoba jatuh dalam kekufuran. Walaupun itu dosa besar, tapi tidak dia jatuh ke dalam kekufuran. Namun disayangkan sesuatu yang lebih berbahaya daripada narkoba, kitab-kitab ilmu sihir dijual bebas. Perguruan-perguruan ilmu sihir bebas untuk membuka perguruannya, bahkan disokong, dikeluarkan izinnya, bikin perguruan apa namanya, macam-macam perguruan-perguruan ilmu sihir, termasuk tenaga dalam, Maka sesungguhnya ini termasuk bagian dari jenis atraksi sihir. Tidak ada sesungguhnya yang dinamakan dengan tenaga dalam, yang sekali gini orang terpental. Tapi ini termasuk bagian dari jenis sihir. Karena itu apabila sihir ini dihadapkan kepada orang yang memiliki amalannya yang sesuai dengan sunnah, yang kokoh akidahnya, maka insya Allah sihir ini tidak akan berpengaruh sedikit pun. Bahkan sihir ini akan batal apabila berhadapan dengan seorang mukmin yang kuat akidahnya. Nah, ini pernah ya kita lihat di mana? Di YouTube tersebar juga. Seorang Syekh polisi amar ma'ruf nahi munkar di Saudi, itu Syekh Adil namanya, datang ke Indonesia dan berhadapan dengan praktisi-praktisi tenaga dalam. Tapi apa yang beliau baca? Beliau hanya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena di situ Nabi telah memberikan jaminan, dan tentu jaminan dari Nabi adalah jaminan dari Allah. Man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, berdiri di sebuah tempat, summa yaqul, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, la yadurruhu syai'un hatta yarhila an manzilihi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Maka kalau ini pun dibaca di hadapan para tukang sihir, para dukun, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita penjagaan. Karena ini telah disebutkan jaminan penjagaan dari Allah melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih bermanfaat ilmu seperti ini. Dan ilmu yang seperti inilah yang seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa doa yang ada dalam sunnah kalau kita berhadapan dengan musuh? Ada doanya. Apa doa kalau kita takut dari kezaliman orang lain? Ini doanya. Dari kebahaya jin, dari gangguan syaitan. Maka dalam Islam sungguh sangat luar biasa banyak sekali amalan-amalan untuk itu. Dan tidak kita berhajat sedikit pun lagi kepada mantra-mantranya para dukun. Karena kalau seseorang tahu, yakni khazanah doa dan zikir yang ada dalam Islam, tidak akan dia berhajat sedikit pun lagi kepada mantra-mantra sihir itu. Apakah mantra penjaga diri namanya, penjaga rumah namanya, dan yang lainnya. Maka tidak butuh dan tidak berhajat. Karena sesungguhnya doa-doa dan zikir yang diajarkan Nabi SAW lebih baik, lebih dahsyat daripada mantra-mantra ilmu sihir itu. Dan itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Karena tukang sihir
Dia hanya kuat kalau dibantu oleh syaitannya. Sedangkan syaitan tidak memiliki kekuasaan sedikit pun terhadap orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Nah, ini adalah perkataan iblis. Perkataan iblis. Apa katanya? Allah sebutkan dalam ayat ini. Qala, dia berkata, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, disebabkan engkau telah menyesatkan aku. Karena dialah yang cenderung kepada kesesatan. Akan aku hiasi kepada mereka perbuatan buruk mereka di muka bumi itu. Dan akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Lalu apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau. yakni di antara mereka yang mukhlasin. Hamba-hamba yang mukhlasin, yang Allah sucikan, yang Allah bersihkan. Itulah hamba-hamba yang berada di atas akidah yang sahih dan yang berada di atas pengamalan syariat Islam yang lurus. Maka selagi seseorang berada di atas akidah yang sahih dan pengamalan Islam yang lurus, maka syaitan sendiri mengakui tidak ada baginya kekuatan untuk itu. Tidak ada baginya kekuatan terhadap orang-orang yang berada di atas akidah yang sahih, di atas amalan Islam yang lurus. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan untuk sesi yang kedua ini. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada di antara ikhwah, bapak ibu yang akan memberikan pertanyaan, kita persilakan. Apakah jin itu bisa mensihir kita tanpa melalui perantara, Ustaz? Apa? Jin itu bisa mensihir kita tanpa melalui perantara seseorang, tanpa ada kerjasamanya dengan tukang sihir. iya. Ya, di kalangan jin juga ada para tukang sihir. Di kalangan jin itu juga ada para tukang sihir, sama dengan yang ada di kalangan manusia. Namun umumnya yang terjadi, yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka lah yang mengajarkan sihir itu kepada manusia. Karena mereka juga memiliki tujuan tatkala mengajarkan sihir kepada manusia, agar manusia itu bisa menjadi kawan mereka. Menjadi kawan mereka. Dan manusia itu butuh kepada mereka. Karena mereka senang kalau dibutuhkan. Mereka menjadi bangga kalau manusia minta tolong kepada mereka. Karena mereka merasa menjadi lebih tinggi dari manusia itu sendiri. Karena itu dikatakan wa lahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada segolongan laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka mereka menambahkan kesesatan kepada manusia itu. Dengan apa? Tatkala manusia itu merendahkan diri kepada jin, meminta pertolongan kepada mereka, maka jin itu semakin tambah bangga dia. Bahkan ditambahnya kekufuran manusia itu. Nah, itu yang mereka inginkan sesungguhnya. Nah, karena itu yang lazim sebenarnya
Mereka lah yang mengajarkan ilmu sihir itu kepada manusia, agar manusia juga jatuh dalam kekufuran sebagaimana mereka kufur. Karena orang-orang kafir dari jenis manusia sendiri ingin agar kita kembali kepada kekufuran, apalagi jin. Karena itu Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian ahli kitab itu, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran. Karena memang yang menjadi tujuan bagi mereka, bagaimana muslim ini kembali kepada kekufuran. Itu manusianya. Angan-angan mereka agar muslim ini kembali kepada kekufuran sebagaimana mereka kufur. Karena mereka iri. Mereka tidak mampu beriman sebagaimana kita beriman. Walaupun mereka yakin tentang apa yang kita imani, tapi hati mereka penuh dengan kedengkian, kekufuran. Mereka tidak mau. Bukankah di masyarakat kita pun kita temukan ada orang seperti itu? Kita mulai rajin sholat ke masjid, dia yang gelisah. Dia ejek-ejeknya kita, sampai akhirnya apa yang dia inginkan? Agar kita berhenti ke masjid. Udah berhenti kita ke masjid, berhenti kita kepada kehidupan yang lebih baik, yang sesuai syariat, baru dia tenang. Misal kita kembali ke meja judi, baru dia gembira. Tapi tak kala kita ke masjid, dia dicelanya kita, dicemoohnya kita, agar kita kembali bersama dia, ini ikut di dalam kemungkaran. Baru dia katakan, aku baru kawan sejati kau. Tidak ke masjid saja dong. Begitu. Di kalangan manusia itu pun kita temukan. Tidak senang dia melihat orang mulai mengarah kepada ketaatan. Bahkan dia usahakan bagaimana orang yang telah mulai hijrah ini kembali lagi kepada kemungkarannya. Bagaimana wanita yang telah berjilbab ini lepas kembali jilbabnya. Ada keinginan seperti itu. Apalagi di kalangan syaitan dan jin itu. Ingin agar manusia itu kembali kepada kekufuran setelah keimanan. Maka mereka ajarkan sihir itu agar kita tertipu dan meminta bantuan mereka dan jatuh dalam kekufuran. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa iblis sendiri mengatakan kecuali hamba engkau yang mukhlasin, itu yang tidak mampu dia. Dan memang Allah sebutkan dalam ayat 42-nya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya para hambaku, maka tidak ada bagi engkau kekuatan untuk menguasai mereka, kecuali orang-orang yang sesat yang mengikuti engkau. Allah misbahkan kata-kata ibad kepada zatnya, kepada dirinya, ibadi, hambaku. Jadi gelar sebagai hamba Allah ini berat ini. Karena penisbahan hamba itu kepada Allah adalah penisbahan yang mulia. Makanya Nabi SAW beliau adalah Rasul Allah dan hambanya. Muhammadun Rasulullah wa abduhu. Abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Dinisbahkan, disandarkan kata-kata hamba itu kepada Allah. Dan tidaklah seseorang dikatakan sebagai hamba Allah dan diakui oleh Allah sebagai hambanya, melainkan ini merupakan sebuah kemuliaan baginya. Dan tentu saja hal itu hanya akan dikatakan dia sebagai hamba Allah kalau dia adalah orang yang betul-betul merealisasikan syariat Allah pada dirinya, sehingga dia layak dikatakan sebagai hamba Allah. Semakin sempurna kedudukannya sebagai hamba Allah, maka semakin tidak ada kekuatan syaitan atasnya. Karena itu masuklah ke dalam syariat Allah itu secara sempurna. Udkhul fi silmi kafah. Semakin sempurna dia masuk, maka tidak dia akan kena angin lagi. Tapi kalau di pintu masih kena angin. Nah, kalau masih berdiri di pintu, tidak sempurna dia masuk, masih dia kena angin. Tapi kalau betul-betul dia masuk ke dalam,
maka dia aman. Karena itu syaitan tidak ada kekuasaannya atas orang yang betul-betul berada sempurna di dalam Islam. Allah. Ustaz, Ya. mengenai akun sulap itu Ustaz, Ya. kalau ada di media sosial itu pesulap yang membongkar trik-trik itu kan mereka berarti ahli dalam sulap, seperti yang buat kertas dari uang atau dari. Kalau kita hobi melihatnya di media sosial gimana hukumnya Ustaz? Termasuk hal yang tidak ada manfaatnya. Apakah pengetahuan tentang membongkar trik-trik sulap itu menambah keimanan kita? Yang jelas kita tahu itu batil, cukup bagi kita mengetahui itu batil, sudah selesai itu. Tanpa perlu kita melihat bagaimana rincinya kebatilannya itu. Karena cukuplah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang batilnya ilmu sihir, cukup bagi kita untuk tidak menyukainya dan tidak menonton. Bahkan buang-buang waktu sebenarnya. Nah, lebih baik kita menonton yang lain yang bermanfaat, atau membaca buku yang bermanfaat. Karena boleh jadi kita menonton trik menyingkap sulap, akhirnya kita pun tertarik untuk mencobanya. Oh gitu ya caranya, saya cobalah. Jadi tidak ada faedahnya. Ini Ustaz, cerita Harut dan Marut itu kan ada tidak disarankan oleh para ulama atau sahabat-sahabat Nabi, cerita lengkapnya bagaimana mereka ke dunia ya? Karena kan cuma sekilas saja mereka Harut dan Marut. Dan memang ada perbedaan para fasir dalam hal itu. Apakah dia betul-betul malaikat ataukah tidak? Memang ada perbedaan. Itu walaupun kita belum mengkaji manakah yang lebih rojih dari pendapat-pendapat para fasir tentang hakikat Harut dan Marut. Karena ada pula yang mengatakan, tapi jelas cerita Israiliyatnya, dia malaikat yang diberi apa? Hawa nafsu seperti manusia. Lalu akhirnya dia dihukum menjelang sampai menjelang kiamat antara langit dan bumi, gitu. Akan tapi itu hanya cerita yang kita belum mengetahui mana hakikat yang sahihnya. Ya perlu dikaji dulu. Kalau bersumpah menyebut nama Allah tapi di belakang mengikuti Nabi itu diperbolehkan Ustaz? Seperti bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Enggak, termasuk bentuk syirik kecil bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun dengan Nabi. Kalaupun bersumpah